yang diadakan pada hari ini Kamis 13 Mei 2021 yang akan dilayankan oleh Pendeta Esther Tanti Wahyuni dengan tema Menjadi Saksi dalam Hikmat-Nya dan juga diiringi oleh band dari Komisi Remaja GKI Klaten. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan selamat beribadah. Jemaat dimohon untuk tetap bersikap seperti ibadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Pujilah nama Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang sampai selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Terpujilah nama Tuhan, tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Dengan sukacita mari kita bersama-sama bangkit berdiri, memuji dan memberi hormat kepada Raja di atas segala raja. Berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri, bersatu dalam doa, mengaku dosa dan kesalahan kita. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas limpahan kasih karunia yang tak henti-hentinya kami rasakan setiap hari. Saat ini Tuhan, kami mau rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Sucikan dan bersihkan hati kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh untuk memuliakan nama. Setiap langkah kehidupan kami mau serahkan kepadamu Tuhan.
Biarkanlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri menyambut berita anugerah yang diambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau dengarkan sabda Tuhan.
kita mau mengiring Tuhan masuk dalam rencananya dan tetap teguh bersama Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Tersungkur kami Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersama-sama katakan kekuatan. Hadirat-Mu ku menyembah-Mu, bersyukur
Marilah kita siapkan hati untuk sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan bersama pada saat ini, ya Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami, untuk kami mengiring Engkau seumur hidup kami. Walau kami sadar, ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami penuhlah dengan tantangan, godaan, cobaan, juga penderitaan yang harus kami alami. Tetapi Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami boleh mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Dan suatu saat nanti bila Tuhan memanggil kami, Tuhan akan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia." Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami. Dan biarlah di dalam masa pesiarahan kami senantiasa ada di dalam berkat pimpinan-Mu. Kami masih ada di dalam jalan Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak mampu untuk menghadapi godaan tantangan yang ada di dunia ini tanpa Engkau. Untuk itu Tuhan, biarlah sabda-Mu setiap saat akan menguatkan kami. Sabda-Mu setiap saat akan menegur kami. Sabda Tuhan setiap saat akan terus berbicara apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami masing-masing. Pada kesempatan ini, ya Tuhan, kami hendak membuka hati kami untuk sabda-Mu. Biarlah Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali pada saat ini kita berjumpa walau secara virtual. Tetapi biarlah tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan mendengar sabdanya. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Demikian saya bacakan. Injil Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah
dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang mendengar serta memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau kita membaca Injil, di mana Injil diakhiri dengan berbeda-beda. Di dalam atau Markus sebetulnya diakhiri dengan Markus 16 ayat 8 yang bunyinya seperti ini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun yang karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Di dalam Injil Matius berbeda lagi. Injil Matius pasal 28 ayat 20 ya, ini mengakhiri Injil Matius dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Akan tetapi di dalam ayat-ayat yang kita baca ini kelihatannya terasa masih ada lanjutannya atau terasa gantung ya ayat-ayat ini. Nah, dalam Injil Lukas yang kita baca pada saat ini memberitakan kisah Yesus naik ke surga dan kembali kepada Bapa. Injil Markus diakhiri dengan peristiwa Yesus naik ke surga dan kembali kepada Allah Bapa. Dan dikatakan juga di situ murid-murid Yesus menyembahnya. Berarti di sini walaupun dalam perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus, yang dimana mereka selalu beserta dengan Yesus pada saat Yesus bangkit dari kematian, ya, itu pun tidak mudah untuk meyakinkan murid-murid bahwa Yesus itu bangkit, walau sebetulnya sebelumnya Yesus sudah katakan itu kepada murid-muridnya. Tapi pada saat Yesus bangkit dan diberitakan oleh para wanita, diberitakan oleh murid-murid yang lain, mereka sangat sulit untuk menerimanya. Sangat sulit untuk percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian dan Yesus Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu membutuhkan waktu begitu lama. Bagaimana Yesus harus menampakkan diri pada murid-muridnya. Yesus meyakinkan kepada murid-muridnya pada saat perjalanan ke Emmaus, itu pun juga mereka belum begitu percaya. Tetapi puji Tuhan bahwa
dengan kasih karunia Tuhan, maka Tuhan membukakan mata hati mereka sehingga mereka sampai pada titik kesadarannya atau mereka paham betul bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu bangkit dari kematian. Kristus melalui penderitaannya dan mati di kayu salib itu karena demi keselamatan umat manusia. Dalam perjalanan murid-murid sampai pada mereka paham. Itu sebabnya dikatakan bahwa murid-murid atau mereka menyembah Yesus. Yesus sebagai Tuhan. Disitulah Injil Lukas selesai. Tugas Yesus selesai. Kalau Injil Yohanes mengatakan sudah selesai, itu pada saat Yesus mati di kayu salib. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau tugas Yesus sudah selesai, lalu apa Injil Lukas atau penulis Lukas ini ingin mengatakan apa? Injil Lukas ingin mengatakan bahwa tugas Yesus sudah selesai dan kembali kepada Bapa. Dan ini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Misi yang harus diselesaikan. Mereka harus memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, kisah kenaikan adalah kisah di mana dipercayakannya tugas memberitakan Injil ke seluruh dunia kepada para murid. Kisah kenaikan Yesus masih berlanjut, yaitu melanjutkan misi Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, dikatakan bahwa mereka menyembah, mereka terpaku dalam melihat Yesus naik ke surga, tetapi di situ ditekankan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan Tuhan turut bekerja dalam meneguhkan firman itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, di dalam ayat yang ke-51 dikatakan, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ya, kata sujud menyembah ini menunjukkan bahwa betul-betul para murid ini percaya, meyakini yang walaupun pada sebelumnya mereka terasa ragu, ya. Mereka kemudian bersukacita, ya. Kalau berpisah itu biasanya ada perasaan sedih, ya, Bapak Ibu. Ya. Apakah itu berpisah dengan teman sahabat kita karena mereka bekerja di lain tempat, begitu ya, atau kita berpisah dengan orang tua kita karena
orang tua kita dipanggil pulang oleh Tuhan atau berpisah dengan siapapun. Kata berpisah itu seringkali memunculkan rasa duka cita begitu ya. Rasa sedih. Tetapi di sini yang unik adalah perpisahan murid-murid dengan Yesus itu justru murid-murid ini merasa sukacita, merasa senang, merasa gembira. Mengapa kok tidak sedih ya? Bukankah secara manusia murid-murid ini jadi dilepas oleh gurunya begitu ya? Dilepas oleh Yesus untuk bekerja sendiri, untuk melayani sendiri begitu ya. Mestinya ada perasaan sedih, ada perasaan waduh aku udah bisa, gimana nanti? Waduh gimana kalau tidak bersama dengan Yesus? Tetapi di sini sungguh perasaan sukacita. Mengapa sukacita? Ya, karena Yesus berjanji untuk memberikan kekuatan, memberikan kuasa kepada murid-murid. Mengapa murid-murid ini pergi dengan sukacita? Ya, karena diberi kepercayaan untuk melayani, diberi kepercayaan untuk memberitakan Injil. Nah, ini merupakan sukacita yang dialami oleh murid-muridnya. Mereka bersukacita karena mereka yakin dengan seyakin-yakinnya begitu ya, yang walaupun dalam perjalanan itu membutuhkan waktu yang panjang untuk mereka benar-benar percaya. Sukacita Yesus Sang Mesias yang aku layani, yang aku sembah, kira-kira begitu ya. Satu sukacita yang melimpah pada mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Yesus naik ke surga bukan berarti Yesus meninggalkan murid-muridnya, tetapi justru membawa sukacita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan kasihi, apakah kita sebagai murid-murid Kristus yang meyakini, yang mengimani bahwa Dia Sang Mesias yang naik ke surga itu, kita juga penuh dengan sukacita? Ya, kita penuh gembira, kita yakin, kita percaya. Yang kita imani adalah Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Kalau sukacita ini ada di dalam kehidupan kita, maka itu akan tampak, maka itu akan muncul di dalam keseharian kita dalam keadaan apapun. Bapak, Ibu, dan saudaraku, apakah di masa pandemi ini kita tetap merasakan gembira, kita tetap merasakan sukacita, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak perubahan yang terjadi, kesulitan, masalah ekonomi, studi, dan lain sebagainya. Apakah kita masih ada sukacita, Bapak Ibu? Ya, firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ya, banyak orang yang terpuruk di dalam atau dampak pandemi ini dan mereka kehilangan sukacita. Marilah kita sebagai murid-muridnya tetap kita ada sukacita karena Kristus tidak meninggalkan kita. Dia bersama dengan kita.
Mari tetap sukacita. Dalam sukacita itu akan membuat kita sehat ya. Saat kita sukacita, kita dapat mengerjakan tugas itu dengan baik. Pernah enggak Bapak Ibu dalam keadaan kemerungsung ya di sini? Wah, tugas-tugas banyak sekali ya. Pekerjaan banyak, kemudian kemerungsung begitu ya. Nanti bisa-bisa orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita itu menjadi sasaran untuk marah kita. Ya enggak? Ya. Kadang juga kalau kemerungsung kerja tidak fokus, jadi keliru-keliru. Misalnya kalau saya masak begitu ya, yang namanya penyedap itu sama garam itu kan warnanya kan sama. Belum lagi nanti dengan gula begitu ya, gula pasir ya. Kelihatannya tadi sudah saya beri garam ya. Aku kepinginnya mau kasih penyedap dan juga gula pasir. Ternyata garam lagi ya. Kadang-kadang kalau sudah kemerungsung, sudah di sini rasanya wah banyak masalah begitu. Di sini ada panci besar, ada panci kecil begitu. Panci besar yang buka gitu, mau tutup yang kecil dimasukkan pada panci yang besar ya. Jadi ya masuk ya. Kadang-kadang kalau kita wah ndak sukacita, kita kemerungsung, kita jadi bekerja pun juga tidak fokus. Murid-murid dipenuhi dengan sukacita. Sukacita. Murid-murid Yesus juga sukacita karena mereka diberi kepercayaan untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimanakah dengan kita? Dikatakan bahwa kita ini sebagai kitab yang terbuka, dibaca oleh semua orang. Sudahkah kita sukacita karena menjadi saksi Kristus, atau kita kalau ingin menyatakan aku anak Tuhan, aku Kristen gitu saja rasanya sembunyi-sembunyi? Kalau mau berdoa begitu saja sebelum makan di warung, wah masih lihat kiri kanan, ada siapa ya di sekitarku ya? Ada rasa malu dan seterusnya dan seterusnya. Mestinya kita mengucap syukur, kita bersukacita, kita gembira karena diberi kepercayaan untuk menjadi saksinya. Artinya adalah kita menceritakan akan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Bukankah banyak hal kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita ceritakan bahwa dosa-dosa kita ini diampuni. Dosa-dosa kita ini diampuni dan kita disucikan, kita dilayakkan. Itu kita beritakan kepada orang lain. Beranikah kita menyaksikan kasih Tuhan itu, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Yesus menjanjikan kepada kita, kepada murid-muridnya, untuk memberikan Roh Kudus, memberikan kekuatan, memberikan keberanian. Kalau Tuhan memberi kepercayaan kepada kita, kalau Tuhan memberi tugas kepada kita untuk menjadi saksi, pasti Tuhan memberikan bekal, ya. Tuhan memberikan keberanian, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Oleh sebab itu, pesan dari Injil Lukas tadi dikatakan bahwa mereka diminta untuk menunggu, ya. Mereka diminta untuk menunggu
Artinya adalah mereka diminta untuk mencari kehendak Tuhan. Mereka diminta untuk berdoa mencari kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, tidak cukup dengan kekuatan kita, tetapi justru yang nomor satu adalah bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Ya, kita mau bersaksi, kita melakukan segala sesuatu, kita mencari kehendak Tuhan, kita berdoa. Kadang-kadang kita dipertemukan dengan hal-hal yang di luar dugaan kita, ya. Dan kadang-kadang itu, dan bahkan mungkin seringkali melalui itu semua, bahwa itu bukan kehendakku, tetapi itu adalah kehendak Tuhan. Misalnya, ya, saya tuh sebetulnya hari ini punya rencana untuk ya di rumah saja, ya, santai. Tetapi di dalam doaku seperti Tuhan itu mengingatkan begitu ya, terlintas nama si A begitu ya, nama si B muncul di dalam doa. Kalau saya ingat, loh, bukankah si A, si B itu ya orangnya oke-oke saja. Tapi seringkali itu muncul juga dalam hati saya, kemudian seperti tergerak hati untuk doa, ya, doakan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya. Saya berdoa untuk si A, si B yang tadi muncul di dalam doa saya. Ternyata beberapa saat kemudian mulai menghubungi lewat WA, kadang-kadang telepon, kemudian cerita banyak hal, segala pergumulannya. Saya jadi bertanya kepada Tuhan, dan saya lebih atau makin mantap saya katakan, apa tadi yang muncul dalam doa saya itu adalah ya memang itu suara Tuhan. Baiklah. Nah, kadang-kadang muncul terjadi seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu semua. Dan juga mungkin mulai seperti digerakkan dalam hati, selain berdoa datanglah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin ini di luar, kadang-kadang di luar rencana kita, di luar apa yang kita pikirkan. Tetapi di dalam doa kita, itu Tuhan mulai berbicara. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bersaksi itu melalui banyak hal. Bersaksi bukan hanya sebagai tugas para pendeta atau para penginjil di pelosok desa atau para penginjil yang kelasnya kaliber, tetapi bersaksi itu adalah tugas kita semua, siapapun kita, baik melalui kata, perbuatan di dalam kehidupan kita semua. Percayalah Bapak Ibu dan kita semua, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk berani menyampaikan kebenaran, ya. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi hal yang sulit sekalipun di dalam kita bersaksi untuk Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga berarti kita diberi kepercayaan untuk melanjutkan misi Kristus, mengabarkan Injil, mengabarkan kabar sukacita dimanapun Tuhan tempatkan kepada kita. Dan biarlah itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, tetapi betul kuasa Tuhan sajalah. Karena anugerah Tuhan sajalah
yang ada pada kita. Semoga melalui kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini akan terus mengingatkan kepada kita dan mendorong kepada kita semangat untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus di mana Tuhan tempatkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah Bapak Ibu, kita akan satukan hati, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Surgawi, Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kepada kami bahwa kami diberi tugas untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita. Kami menjadi saksi bagi dunia. Untuk itu tolonglah kepada kami diberi keberanian ya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Baik kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, siapapun kami, biarlah kami diberi keberanian untuk menyaksikan Kristus, Sang Juru Selamat bagi dunia, menyaksikan kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Walau kami sadar bahwa tidaklah mudah, tetapi kami percaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kami, Tuhan menolong kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga menyatukan hati, kami berdoa untuk masa pandemi yang masih berkepanjangan ini. Walau kelihatannya sudah makin membaik dan juga dengan vaksin yang sudah diberikan kepada sebagian masyarakat yang ada, tetapi kami merasakan bahwa pandemi COVID-19 ini masih terus merebak di segala tempat. Apalagi di saat kami menyaksikan di luar begitu banyak masyarakat yang tidak taat kepada peraturan, mereka melanggar protokol kesehatan, mereka tidak pakai masker, mereka berkerumun. Begitu banyak orang yang ada di sana. Kadang-kadang di hati terasa takut, ya Tuhan. Bapa, kami mohon biarlah Tuhan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tetap waspada, memberikan kepada masyarakat untuk tetap taat kepada protokol kesehatan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, apakah mereka terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Bapa, kami mohon jamahan-Mu, Tuhan memberikan kesembuhan
Tuhan memberikan sukacita, kekuatan kepada mereka. Demikian juga anggota keluarga yang merawat dan yang mendampinginya. Bapa, kami mohon, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pelunasan pembelian tanah di belakang gereja maupun tanah yang ada di Gumulan yang akan direncanakan untuk panti wirda atau panti jompo. Ya Tuhan, kalau ini visi dari Tuhan, kalau Tuhan sudah mempercayakan itu kepada GKI Klaten, kami percaya bahwa Tuhan membuka jalan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupkan, sehingga dapat menyelesaikan atau melunasi pembayaran tersebut. Demikian juga untuk pelunasan tanah di belakang gereja milik Ibu Sri. Kami doakan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Kalau kami jemaat bergumul sekian lama dan terasa hal ini adalah sungguh waktu Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan GKI Klaten. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini terus bergumul di dalam keluarga mereka, bergumul dalam masalah ekonomi, bergumul dalam masalah relasi dengan orang-orang yang dekat, yang saat ini mungkin relasi yang kurang sehat. Kami doakan biarlah Tuhan juga akan menolong. Berkati kami ya Tuhan, dan tolonglah kami. Doa-doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang melandasi persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri, dan kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur bagimu Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu dan perlindungan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat memberikan sebagian dari berkat yang Kau telah curahkan dalam hidup kami, sebagai ungkapan syukur dan pujian kami atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberikan persembahan ini, dan Engkau pakai hamba-Mu yang mengelola persembahan ini agar dapat digunakan sebaik-baiknya untuk rencana-Mu dan kehendak-Mu yang terbaik bagi gereja-Mu dan bagi jemaat-Mu. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat, ibadah kita telah usai, namun ibadah yang sesungguhnya telah menanti kita. Mari siapkan diri kita untuk membawa berita tentang kebenaran dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun di tengah pandemi sekalipun.
kita harus bersaksi. Itu kasih belas diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Dan jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus. Terima Sang Penebus. Amin. Karena laut jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.